sudah belajar tentang apa? Karakter sel dan range. Karakter sel dan Range. Masih ada yang ingat apa itu? Range dan karakter sel atau sel? Oke. Sel adalah gabungan dari baris dan kolom. Rings adalah gabungan dari beberapa sel. Oke, pintar sekali. Yang sebelah sini. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang sel dan range ya. Untuk hari ini kita akan lanjutkan di materi penggunaan formulasi dan fungsi matematika. Ya, kira-kira kalau ibu berbicara tentang matematika sudah ada bayangan belum? Nah, di situ sudah ada fungsi dan formula matematika. Kalau kita berbicara matematika, tentunya manfaatnya banyak ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Bisa untuk apa kalau matematika? Menghitung uang. Kalau akuntansi itu kan identik dengan uang ya. Kemudian kalau yang ibunya buka warung bisa menghitung jumlah barang yang terjual, bisa. Kemudian bisa menghitung berapa kita harus mengembalikan uang, pakainya juga matematika ya. Jadi tujuan pembelajaran kalian kali ini ya, yang pertama, siswa mampu menyimpulkan pengertian. Nah, jadi sebelum kita belajar kita harus tahu dulu ya. Jadi kita harus tahu dulu ya, tujuan kita belajar itu untuk apa? Biar kita semangat belajarnya. Kalau kita nggak tahu ya, kalau kita nggak tahu tujuan kita belajar, biasanya belajarnya males-malesan ya. Kemudian selain tujuan pembelajaran, kita juga harus tahu manfaat kita mempelajari itu untuk apa gitu ya. Oke, yang pertama tujuannya, siswa mampu menyimpulkan pengertian, fungsi, dan formula matematika dengan tepat ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menguraikan jenis-jenis fungsi formula matematika. Nah, setelah mempelajari ini nanti, diharapkan kalian mampu ya menguraikan jenis fungsi formula matematika dengan tepat. Kemudian yang terakhir, apa Mbak? Coba Jova dibacain. Siswa mampu menggunakan rumus fungsi dan formula matematika dengan tepat. Benar sekali. Tujuan yang paling utama, yang paling fokus adalah siswa mampu menggunakan fungsi dan formula matematika. Ya, sudah bisa dipahami tujuan kita belajar pagi ini ya. Pakai rumus kita hanya mungkin butuh waktu berapa detik ya. Karena kalau di Excel itu kan tidak perlu mengulangi rumus yang sama, tapi bisa di-copy ya. Itu ya. Ya, jadi gimana? Kira-kira tertarik nggak untuk mengikuti pembelajaran ini? Tertarik. Nah, nanti alur atau rencana pembelajaran kita. Jadi pertama Ibu akan sampaikan materinya lewat slide PowerPoint ya. Yang kedua, Ibu akan kasih tugas kalian secara berkelompok. Ya. Pengertian fungsi dan formula matematika. Ya. Formula atau rumus matematika adalah persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada dalam worksheet atau lembar kerja dengan rumus matematika. Oke, berikutnya dengan fungsi matematika. Kalau tadi rumus, sekarang ke fungsi. Fungsi matematika adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus matematika yang tersusun sedemikian rupa dan dapat langsung digunakan sesuai dengan kategorinya. Jenis formula matematika ini akan kita bahas. Yang pertama, jenis formula matematika. Yang pertama ada apa? Penjugalan. Kalau kalian bertanya ngapain harus pakai Excel Bu gitu kan bisa gitu pakai kalkulator. Ya pasti ada bedanya. Oke.
Untuk penjumlahan dalam rumus matematika ya menggunakan Excel itu bentuk rumusnya sama dengan, ingat ya, udah pernah kita bahas, kalau memasukkan rumus apapun harus diawali dengan sama dengan. Oke. Sama dengan sel ditambah sel. Ya, ini kalau selnya 2. Kalau selnya 3 atau 4 berarti sel tambah sel tambah sel tambah sel. 4, 5 dan seterusnya. Berarti nanti bentuk penulisannya seperti ini. Jadi yang dibaca adalah selnya. Yang berikutnya adalah perkalian, ya, perkalian. Perkalian kalau di Excel ditandai dengan simbol ini, bintang, ya, adanya di atas. Simbol bintang. Kenapa ya? Adil. Oke. Bentuk penulisannya itu pembagian simbol yang digunakan adalah tanda pembagian, ya, garis miring, simbol pembagian. Kemudian contoh penerapannya, misalnya di sel A1 dibagi sel A2. Sudah pintar. Selanjutnya perpangkatan. Nah, ini yang tidak kalah penting, ya. Pokoknya semua pelajaran matematika itu ya mungkin hanya itu aja ya. Penjumlahan, pembagian, pengurangan, perkalian, perpangkatan. Biasanya apa yang dipangkatkan? Pangkat itu untuk apa sih gitu? Kalau untuk kehidupan kita sehari-hari digunakan untuk apa? Kalian yang pertama pelajar. Ayo. Naneng. Gimana? Pernah belajar perpangkatan enggak? Contohnya gimana? Misalnya 3 pangkat 3 itu ya 3 kali 3. Oke, sudah pintar ya. Kalau kita pakainya manual, dihitung biasa, lama ya. Misalnya ada 10 data tuh ya, ada 10 sel misalnya yang harus dipangkatkan. Hitung 3 kali 3 kali 3, nanti bawahnya lagi 3 kali 3 kali 3. Kalau pakai Excel, enggak, kita cukup masukkan rumus 1 di atas nomor 1, yang seterusnya. Gitu ya. Jadi manfaatnya belajar teknologi ya, itu yang jelas untuk mempercepat pekerjaan ya. Kemudian tingkat kesalahan akan lebih minimal. Kalau maksimal berarti salah banget ya. Kalau pakai hitung-hitungan manual kan kadang kita salah mencatat. Kalau pakai ini yang penting yang pertama benar, yang kedua 3 otomatis akan benar. Oke, dari sini ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Yakin? Yakin udah bisa? Kalian kalau diberi tugas lebih senang kerja mandiri atau kelompok? Kelompok. Terus kalau kerja kelompok kita bisa bertukar pikiran ya. Itu tidak hanya mengandalkan satu orang, tapi bisa bertukar pikiran. Kira-kira mana yang benar ya? Dari pikiran temannya satu, akhirnya disimpulkan, oh ini yang paling tepat, gitu ya. Oke. Karena kalian merasa sudah paham dan sudah yakin bakalan bisa, ini setelah ini Ibu akan bagi LKPD. LKPD ini lembar kerja peserta didik ya. Jadi nanti di sini ada petunjuk pengisiannya. Silakan sebelum mengisi dibaca dulu ya, dibaca dulu. Terus di sini juga udah Ibu lampirkan linknya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa langsung cari referensinya lewat link atau bisa langsung bertanya ke Ibu. Nanti Ibu tetap akan bimbing kalian ya. Oke, sebelum Ibu bagikan berarti kalian silakan buat kelompoknya, kelompok yang sesuai yang biasanya kita kelompok di pembelajaran ini. Ayo silakan cari temennya, diatur kursinya ya, jangan berserakan, yang jelas.
kelompok, silakan kalian bertukar pikiran ya sama temennya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, tugas per kelompok mempresentasikan hasil kerjanya ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa silakan dikerjakan. Ya, sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan yang merasa sudah berani maju duluan untuk presentasi. Kelompok mana? Tunjuk tangan. Oke, kelompoknya Nenek. Boleh diperhatikan dulu temannya yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kelompok Anda diminta untuk menuliskan 5 jenis formula matematika beserta penjelasannya. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan kasih kesempatan kepada kelompok lain ya. Silakan kalau ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau ditanggapi dari kelompok yang sudah maju. Oh ya, apa Mbak? saat mencari tata pendapatan, kan tadi dibilang C2 ditambah D2. Nah, sebelumnya dikasih tanda sama dengan atau tidak? Dikasih. Itu dikasih? Iya. Oke. Karena tadi nggak dijelasin, nggak disebutin ya. Iya. Silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih ya. Jadi bisa disimpulkan tadi jawabannya hampir semuanya sama. Pekerjaan kalian, kerja kelompoknya udah sangat bagus, udah kerja sama dengan baik. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Untuk minggu depan ya atau pertemuan selanjutnya, karena ini tadi kan masih pengetahuan materi ya kalian ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan keterampilan praktek ya. Jadi besok bisa dibawa untuk alat prakteknya ya, laptopnya bisa dibawa ke sekolah. Jadi kita mempraktekkan apa yang hari ini sudah kita pelajari. Nilai ya. Kumpulkan ke depan. Oke, terima kasih. Ibu rasa pembelajaran kita untuk pagi ini sudah cukup ya. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan sehingga untuk kedepannya kita bisa menjalankan kegiatan kita, rutinitas kita dengan baik. Amin. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing.